Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. Bab 7 Pasal 105 sampai 122. Pasal 105 ayat 1 berbunyi, pemanfaatan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Ayat 2, dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak mampu melakukan sendiri, pemanfaatan limbah B3 diserahkan kepada pemanfaatan limbah B3. Menyusun rencana pemanfaatan limbah B3. Yang pertama, kajian pemanfaatan limbah B3 dilakukan. Yang kedua, flowchart pemanfaatan limbah B3 ditentukan sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, unit kerja dan personil yang akan melakukan pemanfaatan limbah B3 ditentukan sesuai dengan kompetensinya. Yang keempat, prosedur perizinan pemanfaatan limbah-limbah B3 disusun. Pemanfaatan limbah B3 meliputi A. Pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku. B. Pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi sumber energi. C. Pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan baku. D. Pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pasal 107 Permen LHK nomor 6 tahun 2021 yaitu mengenai pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku, di mana meliputi limbah B3 yang dimanfaatkan paling sedikit memiliki sifat dan atau fungsi yang sama dengan bahan baku yang disubstitusi dan komposisi kurang dari 100% dari keseluruhan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk. Lalu, produk hasil pemanfaatan limbah B3 telah memiliki SNI dan memenuhi standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 108 Permen LHK nomor 6 tahun 2021 yaitu mengenai pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi sumber energi, yang meliputi pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi sumber energi dilakukan untuk limbah B3 dalam bentuk fasa padat dan juga fasa cair. Dengan ketentuan yang pertama, limbah B3 yang apabila dibakar menghasilkan energi dan panas. Yang kedua, memiliki kandungan kalori lebih dari atau sama dengan 2.500 kalori per kilogram berat kering atau 1.000 kalori per kilogram berat basah. Yang ketiga, memiliki kandungan total organik halogen atau TOX atau jumlah organik klor atau Cl dan fluor paling tinggi 2%. Yang keempat, kandungan total energi halogen TOX untuk limbah B3 fasa padat diukur dalam persen berat kering. Yang kelima, memiliki kandungan sulfur paling tinggi 1% berat kering untuk limbah B3 fasa padat. Yang keenam, yaitu mampu mengurangi penggunaan bahan bakar utama. Dan yang terakhir, memenuhi standar LH dan BM LH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu pengujian kandungan kalori, total organik halogen atau TOX, dan kandungan sulfur dilakukan di laboratorium sesuai dengan SNI atau telah menerapkan tata laksana laboratorium yang baik. Selanjutnya, dalam hal pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi sumber energi yang menghasilkan produk BBM untuk diedarkan, wajib memenuhi SNI dan atau standar yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. Lalu pada pasal 109 Permen LHK nomor 6 tahun 2021 yaitu mengenai pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan baku. Yang pertama, limbah B3 dimanfaatkan memiliki sifat dan atau fungsi yang sama sebagai bahan baku. Yang kedua, komposisi limbah B3 dimanfaatkan adalah 100% dari seluruh bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, produk hasil pemanfaatan limbah B3 harus memenuhi SNI atau standar lain yang setara. Dan yang terakhir, memenuhi standar LH atau BM LH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pelaksanaan pemanfaatan limbah B3. Yang pertama, harus melalui perizinan pemanfaatan limbah B3 yang diajukan. Yang kedua, prosedur pemanfaatan limbah B3 disusun. Yang ketiga, pemanfaatan limbah B3 dilakukan sesuai dengan prosedur. Dan yang terakhir, tingkat keberhasilan pemanfaatan limbah B3 dihitung. Pasal 111 Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai yang pertama, substitusi bahan baku yang tidak memiliki SNI, dan yang kedua, substitusi sumber energi. Wajib dilakukan uji coba pemanfaatan limbah B3. Pasal 112 Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Kegiatan uji coba pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku ataupun substitusi sumber energi meliputi yang pertama, peralatan dan teknologi pemanfaatan limbah B3. Yang kedua, metode pemanfaatan limbah B3
Dan yang terakhir, fasilitas pemanfaatan limbah B3. Pasal 113 Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Kegiatan uji coba terhadap peralatan dan teknologi meliputi yang pertama, spesifikasi peralatan dan teknologi pemanfaatan limbah B3 yang digunakan. Yang kedua, rancang bangun peralatan dan teknologi pemanfaatan limbah B3. Yang ketiga, standar operasional peralatan dan teknologi yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu peralatan dan teknologi pengendalian pencemaran air atau udara yang mampu memenuhi standar lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 114 Permen LHK nomor 6 tahun 2021 mengenai kegiatan uji coba terhadap metode pemanfaatan limbah B3 berdasarkan poin A, jenis dan sumber limbah B3, poin B, tata cara penyimpanan limbah B3, poin C, tujuan uji coba, poin D, lokasi dan koordinat uji coba, poin E, jumlah limbah B3 yang diperlukan dalam uji coba, poin F, komposisi pemanfaatan limbah B3, poin G, diagram proses uji coba pemanfaatan limbah B3, poin H, kapasitas uji coba pemanfaatan limbah B3, poin I, pengendalian pencemaran jika uji coba pemanfaatan limbah B3 menghasilkan air limbah, poin J, pengendalian pencemaran udara jika uji coba pemanfaatan limbah B3 menghasilkan emosi, dan poin K, uji laboratorium. Selanjutnya, Pasal 115 Permen LHK nomor 6 tahun 2021 mengenai kegiatan uji coba terhadap fasilitas pemanfaatan limbah B3 yang meliputi poin A, luas lokasi dan fasilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan uji coba pemanfaatan limbah B3, dan poin B, fasilitas penunjang yang digunakan selama uji coba. Pasal 116 Permen LHK nomor 6 tahun 2021 mengenai kegiatan uji coba pemanfaatan limbah B3 yang menghasilkan produk yang belum memiliki standar nasional Indonesia harus menjelaskan bahwa kriteria kualitas produk dan manfaat produk. Pasal 117 Permen LHK nomor 6 tahun 2021 pada ayat 1, kegiatan uji coba pemanfaatan limbah B3 disusun dalam dokumen rencana uji pemanfaatan limbah B3. Pada ayat kedua, dokumen rencana uji coba pemanfaatan B3 memuat informasi mengenai identitas pemohon, lokasi pelaksanaan uji coba, maksud dan tujuan pelaksanaan uji coba, peralatan, metode, teknologi, dan atau fasilitas uji coba, target yang akan dicapai, produk yang dihasilkan, pengendalian pencemaran air limbah dan atau udara, pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan uji coba, uji laboratorium yang dilakukan, standar operasional kegiatan uji coba, dan rincian jadwal pelaksanaan uji coba. Pasal 119 Permen LHK nomor 6 tahun 2021 ayat 1, laporan hasil pelaksanaan uji coba paling sedikit memuat A, nama dan karakteristik limbah B3 yang dilakukan uji coba, B, tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan atau fasilitas pemanfaatan limbah B3, C, hasil pelaksanaan uji coba, dan D, pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba. Pada ayat kedua, berbunyi bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Menteri paling lambat 14 hari sejak selesainya uji coba pemanfaatan limbah B3. Pasal 121 Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Penghasil limbah B3 yang melakukan pemanfaatan limbah B3 melalui A. Penggunaan kembali atau reuse limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan sendiri dalam satu kesatuan sistem proses produksi secara tertutup atau closed system. B. Penggunaan kembali atau reuse limbah B3 berupa 1. Kemasan bekas limbah B3 untuk mengemas limbah B3 dengan karakteristik yang sama, dan 2. Minyak pelumas bekas sebagai bahan pelumas untuk keperluan pemeliharaan atau maintenance alat. C. Penggunaan kembali atau reuse limbah B3 yang dilakukan tidak kontinu dalam jumlah terbatas, dan atau D. Penelitian skala laboratorium yang dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3 atau melalui lembaga penelitian, instansi pemerintah daerah, dan atau pemerintah pusat, dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki persetujuan teknis.
penyampaian secara tertulis kegiatan pemanfaatan limbah B3 harus dilengkapi dengan dokumen A. Identifikasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan limbah B3, B. Salinan dokumen lingkungan hidup, dan C. Diagram alir pemanfaatan limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi yang paling sedikit memuat jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan, proses pemanfaatan dan waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan limbah B3. Pasal 122 Permen LHK nomor 6 tahun 2021. 1. Pelaksanaan pemanfaatan limbah B3 dilaporkan kepada Menteri paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan sejak persetujuan teknis diterbitkan. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara elektronik dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.